Tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan untuk pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Sampai kepada kita murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk 25 peserta ya yang akan mengikuti kajian pada siang hari ini. Kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjut ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah dan terjemah oleh Ustazah Santi, yang ketiga materi kajian kitab At-Tibyan oleh Ustadz Hasan Zuhri LC, dan yang keempat pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan, yang kelima doa oleh Ustazah Nuraini Payuyu, dan yang terakhir penutup. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka agenda pada hari ini dengan mendengarkan tilawah dan terjemah bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ustazah Santi. Kepada Stina Santi, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, saya akan membacakan surat Al-Hasr ayat 17 sampai ayat 24. Bagi yang akan menyimak, silahkan dibuka mushafnya. Surat Al-Hasr ayat 17 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakannahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا
alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Al musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis Recording in samawati progress. wa huwal azizul hakim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Sesungguhnya Allah menjadi lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk pecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang Maha Suci, Maha mensejahterakan, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Santi yang sudah membacakan tilawah dari Quran surah. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakannya bisa menambah keberkahan pada kajian kita siang hari ini. Berbicara tentang tadi sedikit terjemah yang dibacakan oleh Ustazah Santi. Kiamat gitu ya, yang mana gunung itu akan seberapa ketakutnya gitu, apalagi nanti ketika hari kiamat itu datang. Nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang-orang yang merasakan itu semua gitu. Melainkan kita dimuliakan oleh Allah ya di akhir hayat kita, yaitu dengan naungan Al-Quran insyaallah. Sebelum masuk ke kajian dan sambil menunggu Ustadz Hasan, saya sapa-sapa dulu kepada manajemen Hufaz Online, ahlan wa sahlan, dan para peserta Hufaz Online dari berbagai program. Ya, mudah-mudahan kajian-kajian
yang kita hadiri ini bisa terus menambah semangat dalam menghafal Al-Quran. Ya, karena semangat itu harus di-charger gitu ya. Kalau misalkan nggak di-charger, lemah gitu ya. Yang akhirnya nanti kita akan menyerah gitu. Ah ya sudahlah gitu. Sepertinya nggak mampu gitu untuk menghafal ayat-ayat ini gitu. Ya udah cuman hanya sekedar baca aja gitu, atau bahkan mungkin nggak baca sama sekali gitu ya karena kemalasan itu. Nah makanya mudah-mudahan dengan adanya kajian ini bisa terus mencharger semangat kita, mengistiqomahkan tekad kita untuk menjadi ahlul Quran. Ini Allah ya Rabbal Alamin. Ada Ustazah Nur Saibah Zahra. Ustazah, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sambil menunggu Ustadz Hasan Zuhrinya? Tafadhol Ustazah. Semangat bertambah ya untuk peserta yang pada siang ini mengikuti Zoom. Ada 50 peserta. Ayo dicolek-colek lagi teman-temannya biar bisa ikut serta dalam kajian yang insya Allah sangat bermanfaat. Dan kajian ini juga bisa disimak di channel YouTube Hufaz Online, di Facebooknya Hufaz Online, dan Instagramnya Hufaz Online. Yang berhalangan hadir juga insya Allah masih bisa tetap menyimak kajian-kajian Hufaz Online, Spirit of Quran-nya di sosmed atau sosial media Hufaz Online. Alhamdulillah, Ustadz Hasan Zuhri sudah hadir. Langsung saja kita simak kajian Kitab At-Tibyan pada siang hari ini kepada Ustadz Hasan Zuhri. Dipersilahkan, Ustadz. Baik, terima kasih Ustazah Hafizah dan teman-teman semua, para akhwat, para umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para akhwat, para ummahat, para hadirin hadirat sekalian, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tercurahkan senantiasa atas kita, berupa nikmat hidup, nikmat nafas, nikmat sehat lahir batin, khususnya nikmat iman Islam, nikmat taufik. Kita dimudahkan untuk terus
berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui semua yang diperintahkan kepada kita, terutama ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat 5 waktu, seperti interaksi kita terhadap Al-Quran, maupun ibadah-ibadah yang tidak mahdhah. Peran-peran kita masing-masing, ada mungkin di antara hadirat sekalian sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja sesuatu pekerjaan, apapun aktivitas kita, peran kita di keluarga, di tengah masyarakat, dengan niat itu bagian dari cara kita mengabdi kepada Allah, bermanfaat kepada sesama, maka itu pun bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seorang muslim, seluruh aktivitas 24 jamnya adalah ibadah. Kata kita tidur, kita istirahat, kalau kita niatkan bismillah ya Allah aku tidur agar hak tubuhku tercukupi, agar nanti malam bisa qiyamul lail, agar besok pagi bisa lebih fit beraktivitas, maka itu pun dengan niat karena Allah menjadi ibadah, menjadi ridho Allah, menjadi pahala yang akan kita kelak ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya hari ini kita semakin dekat kepada Ramadan yang Allah sebut sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, sehingga disebut sebagai Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Kurang lebih tinggal 12 atau 13 hari ke depan kita akan berjumpa dengan Ramadan, insya Allah, dalam keadaan kita siap, dalam keadaan kita terus mendapatkan taufik untuk semakin menyiapkan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik kita. Dan tentu kalau kita ingin Ramadan kelak 12-13 hari mendatang menjadi Ramadan terbaik, maka kita perlu mempersiapkan dengan persiapan terbaik. Sehingga dalam konteks Al-Quran misalnya Sya'ban itu disebut sebagai Syahrul Qurra oleh para salafus sholih. Kalau Ramadan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, maka Sya'ban Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena dikatakan sebagian kaum muslimin, terutama di masa lampau, mereka ada yang sudah menyiapkan tilawah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Meningkatkan porsinya dari bulan-bulan sebelumnya. Itu satu sisi. Jadi peningkatan tilawah lebih baik, lebih banyak gitu ya. Terutama di porsi yang kedua ini lebih banyak. Karena kalau lebih baik ya insya Allah pasti gitu ya. Yang kedua, karena sebagian dari mereka itu menyiapkan atau memurajaah hafalan-hafalannya, disiapkan agar nanti ketika Ramadan itu qiyamul lail bisa mereka murajaah, bisa mereka baca dengan hafalan-hafalannya. Oleh karena itu Al-Fakir saya pribadi mengajak teman-teman yang sudah punya hafalan, alhamdulillah, seberapa ada yang dapat setengah juz, alhamdulillah, dapat 1 juz, alhamdulillah, 2 juz, alhamdulillah, 3 juz, alhamdulillah, apalagi yang dapat 7 juz, 15 juz, apalagi yang 30 juz, maka alhamdulillahnya lebih-lebih, bersyukurnya berkali-kali lipat. Salah satu syukur kita adalah ketika kita diberikan oleh yang memberi, maka kita menjaganya. Ketika kita diberikan hafalan oleh sang pemberi hafalan, oleh zat yang menurunkan Al-Quran, maka kita menjaganya. Salah satu cara menjaganya, selain yang rutin kita murojaah, saya sering mengatakan idealnya 1 pekan selesai gitu ya. Berapapun hafalan kita 1 pekan termurojaah. Semuanya. Karena begitu tidak, akan mulai berantakan, bahkan lama-lama akan hilang. Ketika kita murojaah akan seperti pertama kali kita menghafal. Salah satunya yang sifatnya tahunan adalah seperti ini. Kita menyiapkan Ramadan ini, nanti 1 Ramadan kita sudah siap untuk
memurojaah hafalan kita di Qiyamul Lail. Artinya itu sudah selesai proses murojaahnya dari bulan Sya'ban. Sehingga nanti ketika Ramadan tinggal menikmati. Kalau dahulu Nabi ketika Ramadan tinggal setoran saja kepada malaikat Jibril. Kita bisa seperti itu. Ramadan tinggal setorannya saja gitu ya. Karena menyiapkan murojaahnya sudah kita mulai dari bulan Sya'ban. Itu murojaah, mari kita selesaikan di Sya'ban sebisa mungkin. Nanti di Ramadan tinggal kita praktekkan di Qiyamul Lail kita, di sholat malam yang panjang kita, melebihi panjangnya Qiyamul Lail di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian saya pribadi juga mengajak nih teman-teman yang ingin menantang. Saya pribadi dan kepada teman-teman, kan kita dulu pernah bahas ya, ketika membahas bagaimana para salafus soleh menghatamkan Al-Quran. Al-Aktsarun, sebagian besar, mayoritas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Dalam 7 hari. Saya pribadi masih penasaran bagaimana bisa hatam dalam 7 hari. Saya belum pernah mengikuti program atau bahkan apalagi sendiri gitu ya bisa menghatamkan dalam 7 hari. Tapi bismillah, ayo coba yang masih penasaran atau bahkan yang sudah pernah bisa kita ulang lagi, bisa lebih banyak lagi, silakan gitu ya. Hal yang paling mungkin kita praktekannya di Ramadan itu semangat kita berlipat-lipat dan niat kita insya Allah lebih bulat lagi gitu ya. Dan itu dipersiapkan. Persiapan mental terutama, persiapan latihan masih ada beberapa hari ke depan. Ayo coba kita pecahkan tantangan ini, kita khatam di Ramadan kali ini 1 pekan khatam gitu. Artinya selama Ramadan minimal 4 kali khatam. Kita menghatamkan Al-Quran sebagaimana dulu para sahabat menghatamkan. Bedanya kalau mereka dulu sepanjang tahun seperti itu. 1 pekan hatam, 1 pekan hatam, dan seterusnya. Nah, kita coba pecahkan mulai di Ramadan deh. Kayak apa sih rasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari? Dalam 1 bulan bisa 4 kali hatam. Semoga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, kita diberikan taufik, kita bisa merasakan dahsyatnya pengaruh ini. Makanya salah satu persiapannya adalah kita dari sekarang. Termasuk yang punya hafalan, kita selesaikan hafalan kita sekarang. Ramadan sudah tinggal fokus tadi, mengejar yang bisa hatam 1 pekan itu. Semoga yang berkenan menantang dirinya, kemudian menyiapkan yang terbaik. Kita berdoa bersama-sama, semoga Allah memudahkan semua rencana dan yang baik kita itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan at-tibyan kita. Terakhir kita sudah membahas pada bab tentang membaca Al-Quran secara jama'i atau bersama-sama atau satu suara gitu ya. Sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, yakni membaca Al-Quran bersama-sama tapi tidak satu suara. Artinya satu forum, satu tempat, satu majelis, tapi dalam konteks ini yang bab berikutnya bergantian. Satu membaca, yang lain menyimak, dan seterusnya. Kemarin ketika membahas tentang hal membaca Al-Quran dengan satu suara, itu ada perbedaan pendapat. Terutama kalau dijadikan sebagai ibadah, ritual. Dan sepakat mereka kalau itu boleh ketika dalam belajar mengajar gitu ya. Dalam belajar mengajar nih gurunya mencontohkan satu suara, nanti muridnya yang sekian banyak itu menirukan dengan satu suara. Dalam belajar mengajar itu dibolehkan. Dan bahkan sudah menjadi praktek keseharian kita di seluruh penjuru bumi. Yang diperdebatkan adalah kalau menjadi ibadah. Imam Nawawi di antara ulama yang membolehkan itu, bahkan mensunahkan. Imam Malik di antara ulama yang tidak menganjurkan, bahkan memakruhkan itu. Nah,
Jadi ada sedikit perbedaan ya kalau menjadi dua ruang. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan fil idarati bil Quran, membaca bergantian Al-Quran dalam satu majelis. Nah, seperti biasa saya minta tolong salah satu di antara kita untuk membaca. Siapa yang berkenan? Atau panitia bisa tolong merekomendasikan atau menunjuk. Ada? Bismillah, saya mau coba Ustaz. Silakan. Faslun fil idarati bil Quran. Faslun fil idarati bil Quran. Wahia ayyajtami'a jama'ah yaqra'u ba'duhum usyran au au ghaira dzalik. Tsumma yaskutu wa yaqra'ul awwal tsumma yaqra'ul akhar wa hadha jaizun hasan. Wa qad su'ila Malik radhiyallahu anhu an dzalika faqala la ba'sa bi. Baik, terima kasih gitu dulu ya. Hasan barakallahu fiik. Faslun, pasal baru fil idarati bil Quran, memutarkan Al-Quran. Idarah artinya memutarkan. Adara yudiru, memutarkan. Apa maknanya? Wahya yaitu an yajtami'a jama'atun, berkumpul sebuah jamaah, satu kaum, satu komunitas, satu halaqah, satu kelompok, satu kelas kumpul. Yaqra'u ba'duhum, membaca sebagian dari mereka. Salah satu dari mereka membaca usyron, 1/10 Al-Quran, 30 juz, au juz'an atau 1 juz, au ghairu dzalika atau bukan itu, atau selain 3 juz atau 1 juz. Bisa setengah juz, bisa 1 halaman, bisa setengah halaman, tergantung kesepakatan. Biasanya sih yang dipraktekkan ketika halaqah itu nggak banyak-banyak ya, paling 1 halaman atau bahkan setengah halaman. Bergantian, agar pergantiannya cepat. Kalaupun harus nanti nambah lagi kesempatan yang kedua, yang ketiga, itu agar pergantiannya cepat, sehingga orang yang nunggu itu nggak keburu ngantuk atau nggak keburu nggak sabar gitu. Jadi per setengah halaman, tapi nanti dapat gilirannya lebih dari sekali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali gitu ya. Tapi perputarannya cepat. Ala kulli hal, mau banyak atau sedikit, itu variasi saja dan dimungkinkan semuanya. Tsumma yaskutu, kemudian orang yang tadi itu berhenti, mentahal awalu, dari posisi di mana orang yang pertama kali tadi baca berhenti. Tsumma yaqra'ul akhar, kemudian membaca lagi yang lain. Jadi saya contohkan misalnya si A baca Al-Baqarah halaman pertama. Begitu si A selesai, si A diam. Kemudian baca si B Al-Baqarah ketiga dan seterusnya gitu ya. Itu maksudnya al-idarah bil Quran. Bedanya dengan sebelumnya, kalau sebelumnya satu suara bareng-bareng, kalau ini gantian gitu. Satu baca, yang lain mendengarkan. Tapi nanti bergantian. Yang mendengarkan gantian baca, yang kan bagus, baik. Wa qad su'ila Malikun radhiyallahu anhu an dzalika. Imam Malik ditanya tentang yang seperti ini. Kenapa Imam Malik ditanya? Karena Imam Malik kemarin nggak setuju tentang membaca Al-Quran satu suara. Kalau yang begini gimana Imam Malik? Satu majelis tapi tidak satu suara, bergantian. Qala, maka beliau berkata, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Yang seperti ini beliau setuju. Nah, ini tentang al-idaratu
bil Quran. Dan ada beberapa adab ya ketika mempraktekkan al-ibratu bil Quran ini, saya tambahkan di sini. Yang pertama adabnya adalah tadi sudah tersinggung. Biasanya kita ini senang kalau disimak. Jadi membaca Al-Quran di sini konteksnya bisa tilawah melihat mushaf, bisa juga konteksnya adalah tanpa melihat. Artinya hafalan, murojaah gitu ya. Bisa dua-duanya. Manusiawi kalau kita suka disimak gitu ya. Tapi ketika gantian mendengar setelah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau murojaah maka kita bisa mengurangi karena gantian kan, nanti gantian telinga kita mendengarkan. Kalau kita menyimak itu murojaah pasif ya. Kita murojaah pasif karena ketika yang lain baca kita mendengarkan, otomatis kalau dia salah kita akan kerasa nih, oh salah tuh diingetin gitu. Jadi lebih santai murojaah seperti ini. Murojaah maupun tilawah ya, lebih santai. Kemudian ada satu hal lagi tentang hukum membaca ta'awudz. Ta'awudz itu kan dibaca ketika di awal membaca Al-Quran gitu ya. Ketika membaca Al-Quran dengan al-idarah seperti ini, maka cukup orang pertama saja yang baca ta'awudz. Karena dianggap mereka itu satu majelis seperti satu orang saja gitu. Jadi orang kedua, orang ketiga tidak harus mengulang ta'awudz lagi. Nah, yang penting di majelis itu tidak ada kalam selain kalam Allah. Jadi memang pure hanya untuk membaca Al-Quran. Kalaupun harus dikomentari misalnya oleh musyrif atau musyrifahnya, maka itu sekedar belajar saja dan tidak lepas dari pembahasan Al-Quran. Jadi tidak nanti berhenti tiba-tiba bahas yang di luar kajian itu gitu ya. Enggak seperti itu. Sehingga dianggap itu seperti satu orang yang baca Quran. Jadi orang pertama saja yang membaca ta'awudz, orang berikutnya tidak harus mengulang. Bahkan kalau tidak harus berarti boleh ya, sebaiknya tidak. Karena apa? Karena dengan mengulang ta'awudz nanti mengurangi porsi waktu yang harusnya diberikan kepada pembaca, sehingga nanti mengurangi juga porsi jatah dia baca gitu. Itu tentang al-idaratu bil Quran. Baik, sekarang dalam pasal berikutnya boleh dibaca oleh orang yang sama tadi atau boleh juga oleh yang lain kalau ingin gantian membaca. Silakan. Faslun fi raf'is shauti bil qira'ah. Ada? Panitia bisa tolong bantu? Ya, Yuni silakan. Ya, silakan. Yuni sudah siap? Iya, sudah. Bil qira'ah. Faslun fi raf'is sauti bil qira'ah. Hada faslun muhimmun. Yanbaghi an yu'tana bihi. I'lam annahu ja'at ahaditsu katsiratun fis sahihi wa ghairihi. Dallatun 'ala istihjabi raf'is sauti bil qira'ah. وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. Lanjut Ustaz. Lanjut dulu Ustaz. Silakan. Qala Abu Hamidin Al-Ghazali wa ghayruhu minal ulama wa tariqul jam'i bainal akhbar wal athar al mukhtalifati fi hadha anna al israra ab'adu minal riya
فهو أفضل في حق من يخاف ذلك فإن لم يخف فالرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى غيره والنفع المتعدي أفضل من اللازم ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه قالوا فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر. Baik, cukup dulu sementara ya. Jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi raf'is sauti bil qiraah, tentang mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Sebelum saya lanjut, tilawatul Qur'an atau qiraatul Qur'an itu artinya at-talaffudzu bil Qur'an, melafazkan Al-Qur'an. Namanya melafazkan itu harus keluar dari bibir dan keluar suaranya. Adapun yang baca dengan hati itu tidak termasuk dalam tilawah, tidak termasuk dalam qiraah, dan tidak termasuk dalam kategori sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Jadi tidak mendapatkan janji satu huruf itu 10 kebaikan kalau dibaca dalam hati. Membaca dalam hati, kayak kita baca buku pelajaran di hati doang gitu ya, itu nggak termasuk, karena baca Al-Quran, tilawatul Quran itu harus keluar suara kalau ingin mendapatkan yang tadi, keutamaan satu huruf 10 kebaikan itu. Boleh saja baca di hati, misalnya dalam keadaan di tempat yang umum, khawatir mengganggu gitu ya, atau lagi lelah lisan kita setelah baca 5 juz misalnya, tapi tetap ingin hati kita nggak lepas dari tilawah, boleh aja, hanya nggak mendapatkan keutamaan tilawah atau qiraah. Namanya tilawah, namanya qiraah harus keluar. Nah, suara keluar itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama suaranya rendah, namanya sir, membaca dengan sir ya, seperti kalau kita menjadi makmum, itu kan bacaan kita sir, termasuk baca takbir kita, bacaan Al-Fatihah, kita semuanya sir. Dan sir itu bukan berarti nggak keluar dari mulut, keluar, kita baca. Baca Al-Fatihah kita baca. Keluar, di lisan kita keluar, bibir kita mengucapkan, semua makhraj sampai gitu ya, bukan di hati doang. Itu sir. Yang kedua, ada kalanya diangkat suaranya, namanya jahron atau jahar. Dan ini yang dilakukan oleh imam ketika sholat-sholat di malam hari, di maghrib, isya, subuh, atau qiyamul lail. Atau boleh juga seorang diri ketika di malam hari, qiyamul lail, di rumah sendirian, itu jahar boleh, silakan gitu ya. Disunahkan jahar, disunahkan. Nggak mau jahar juga boleh. Nah, itu tentang tilawah, keluar suaranya ada kalanya sir, rendah suaranya ada kalanya jahar, tinggi atau lantang suaranya. Hadza faslun muhimun. Ini banyak sekali hadis-hadis sahih wa ghairihi dalam kitab sahih Bukhari Muslim maupun selainnya, dalatun ala istihbab raf'is sauti bil qiraah, yang menunjukkan disunnahkannya membaca Al-Qur'an dengan diangkat suaranya. Ya, semua
yang kita pelajari dulu di bab pertama Atipian itu dari salah satunya tadi ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Apalagi kalau berkaitan dengan imam, maka semuanya itu adalah menunjukkan disunnahkannya mengangkat suara dengan suara yang tinggi gitu ya, dengan suara yang terdengar oleh orang lain, maksudnya seperti itu. Waja'at atharun dallatun ala istihbabil ikhfa'i wa qabdis, menunjukkan dianjurkannya menyembunyikan suara atau merendahkan suara atau membaca dengan sir. Wa sanadhkuru minha tarafan yasiran isyaratan ila asliha. Di mana beberapa athar yang menunjukkan dianjurkannya membaca Quran dengan sir ini akan disebutkan nanti pada baris-baris berikutnya pada pasal ini, insyaallah taala. Qala Abu Hamid al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, begitupun para ulama lainnya, wa tariqul jam'i, nanti bagaimana mengumpulkan, ada sebagian hadis yang mensunnahkan mengangkat suara, ada sebagian athar yang mensunnahkan atau menganjurkan untuk merendahkan suara. Sebagian hadis menganjurkan jahar, sebagian hadis athar menganjurkan untuk sir. Beliau mengatakan wa tariqul jam'i, cara mengumpulkan beberapa hadis yang berbeda ini, baina al-akhbari wal atharil mukhtalifati fi hadza, annal israra ab'adu minar riya. Yang pertama adalah bahwasanya sir itu lebih jauh, lebih aman dari riya. Wa huwa afdalu fi haqqi man yakhafu dzalika, maka membaca dengan sir itu lebih utama bagi orang yang dikhawatirkan kalau baca keras itu dia bisa terjebak dalam riya. Nah, yang dari dulu kita pahami dan kita ada membaca Quran, ada pengajar, pelajar Al-Quran, itu semuanya yang pertama pasti tentang ikhlas. Ber-Al-Quran itu yang pertama harus ikhlas. Sehingga ketika bahas mana yang lebih utama, mengangkat suara atau merendahkan suara, Imam Ghazali mengatakan buat orang yang khawatir riya, dan kita semua masing-masing punya posisi dan tahu keadaan kita masing-masing gitu ya, maka bagi dia lebih utama kalau merendahkan suara, membacanya pelan-pelan saja, sekiranya hanya kita yang mendengar gitu. Buat dia maka itu lebih utama. Dan bagi yang merasa insya Allah dia akan aman gitu ya, dari jebakan riya ini, maka membaca itu lebih utama. Kenapa? Fal jahru wa raf'us sauti afdalu li'anna al-'amala fihi aktsar. Membaca Quran dengan suara yang jahar, di dalamnya ada amal yang lebih banyak. Kenapa? Li'anna faidatahu tata'adda ila ghairihi. Yang pertama membaca Al-Qur'annya itu sendiri, yang kedua faedahnya nanti akan menular kepada yang lain. Akan mempengaruhi kebaikan kepada yang lain. Apa saja itu? Wa naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Manfaat yang bisa menyebar pasti lebih baik daripada manfaat yang hanya kita saja yang merasakannya. Nah, makanya jahar lebih utama. Wali annahu yuqiru qalbal qari. Sebagian orang ada ketika Al-Qur'an dibaca dengan jahar, yang baca itu lebih semangat dan lebih terbangun jahar gitu ya. Wa yajma'u hammahu ilal fikri fihi. Sebagian orang butuh jahar agar dia fokus. Apalagi kalau sekitar kita yang kurang kondusif buat fokus gitu ya, maka butuh meninggikan suara agar kita fokus mendengarkan suara kita sendiri itu. Wa yafus'ahu ilaihi wa yatrudun naum.
membaca dengan jahar juga bisa mengusir kantuk, apalagi tidur gitu ya. Begitu ngantuk, kita teriak aja tuh baca Qur'annya. Insya Allah kita sendiri akan kaget. Nah, kemudian kita akan bangun. Wa yazidu fin nasyat, menambah semangat daripada kita membaca dengan lirih. Wa yuqidhu ghairahu min naimin aw ghafilin wa yunasyituhu. Kalau tadi berkaitan dengan yang membaca, bahkan kalau kita baca Quran dengan suara keras itu bisa membangunkan sekitar kita. Apalagi dalam halakoh nih, ada orang yang lagi tidur, ada orang yang lagi pikirannya kemana gitu ya, ghafil dia, galau misalnya. Maka kita tinggikan suara, dia akan kaget kan, sehingga yang ngantuk akan bangun, yang lagi pikiran kemana-mana akan kembali ke halakoh gitu. Wa yunasyituhu, dan menyemangati orang lain tersebut. Jadi membaca dengan jahar buat orang yang aman, yang insya Allah tidak akan terjatuh pada riya, maka lebih utama dengan manfaat-manfaat yang barusan disebutkan terakhir ini. Qalu, mereka mengatakan, famahma hadarahu syai'un min hadhihi niyat fal jahru afdal. Ketika salah satu dari niat-niat yang barusan disebutkan, niat menyemangati diri, niat mengusir ngantuk, niat bangunin orang lain, niat agar fokus, dan lain sebagainya itu, fal jahru afdal, maka membaca dengan jahar itu lebih utama. Fa in ijtama'at hadhihi niyyat tadha'afal ajru. Kalau niat-niat yang barusan disebutkan itu lebih dari satu, makin banyak niatnya, niat bangunin sendiri, niat bangunin orang lain, niat nyemangatin diri, niat nyemangatin orang lain, maka semakin banyak niat, maka semakin berlipat ganda pahalanya. Tadha'afal ajru. Baik, tolong lanjutkan halaman berikutnya. Hah? Ada? Nah, Ustaz. Silakan. Qala al-Ghazali. Qala al-Ghazali wa lihada qulna al-qira'atu fil mushafi afdalu. Fahada hukmul mas'alah. Wa amma al-athar fakathiruh. Wa ana ushiru ila atrafin min ba'diha. Sabata fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa ma'na adina istama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaru min mazamirin Ali Dawud. Muslim. Rasul ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika bariha min riwayati Buraidah bin Husayb wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah asyaddu adanan ila rajulil hasanis sauti bil Qur'ani min sahibil qainati ila qainatihi rawahu Ibnu Majah. Baik, terima kasih segitu dulu ya. Qala al-Ghazali wa li hadza qulna al-qira'atu fil mushafi afdal wa hadza hukmul. Ini masih nyambung dengan yang tadi. Terusannya dari komentar Imam Al-Ghazali, dan tambahan saja tentang membaca dari mushaf lebih utama. Kenapa? Karena baca mushaf kita dulu pernah menerangkan
selain kita pahala membaca itu sendiri, yang kedua pahala mata kita melihat mushaf. Itu sama dengan pahala, maka memperdengarkannya kepada orang mendapatkan pahala, membuat kita makin semangat mendapatkan pahala. Wa ana usyiru ila atrafin min ba'diha. Adapun athar-athar yang menerangkan ini maka banyak, aku menunjukkan sebagiannya. Thabata fis shahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adina Allahu li syai'in ma adina lin nabiyyin hasanis sauti yaghanna bil qiraati yajharu bihi. Allah tidak pernah mendengarkan yang lebih daripada dia mendengarkan nabi yang bagus suaranya bil Qur'an. Nabi kalau baca Al-Quran yataghonna itu menurut Ustadz saya yang pertama bertajwid, bertahsin ya. Jadi ini yang pertama. Dengan nada, dengan maqamat, dengan nawamat gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan jahar. Nah, ini hadis tentang bagaimana Nabi menjaharkan bacaan Al-Qur'annya. Yataghonna bil Qur'an yajharu bihi. Nabi bertaghonni dengan Al-Qur'an dan menjaharkan suaranya ketika baca Quran. Di atas itu menginginkan istama'ah, memperhatikan, mendengarkan satu level di atas mendengarkan biasa. Makanya ketika ada faidza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Ketika ada Quran dibacakan, maka perhatikan. Memperhatikan itu kan satu level di atas mendengarkan saja gitu ya. Wa huwa isyaratun ilar ridha wal qabul. Memperhatikan dan tidak menegur artinya Allah ridha dan Allah menerima yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi memuji Abu Musa al-Asy'ari sebagai salah seorang sahabat yang direkomendasikan para sahabat untuk belajar kepadanya. Laqad utita, sesungguhnya engkau wahai Abu Musa al-Asy'ari diberikan kepada engkau mizmaron min mazamiri ali Daud, seruling dari serulingnya keluarga Daud. Maksudnya apa? Nabi Daud itu kan di antara mukjizatnya memiliki suara yang sangat indah ya. Ya, salah satu analogi keindahan itu adalah keindahan seruling. Dan itu juga diberikan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dan seruling itu kan kalau ditiupkan suaranya kenceng gitu ya. Nah, tapi itu hanya kiasan untuk betapa indahnya suara Abu Musa al-Asy'ari. Sehingga kalau dibaca dengan jahar itu membuat orang yang mendengarnya terkesan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayati Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan, "Lau ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah." Rawahu Muslim aidan min riwayati Buraidata binil Husayb. Nabi mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, seandainya engkau melihat wahai Abu Musa, wa ana astami'u li qira'atikal barih, dan aku mendengar suaramu di malam hari. Artinya apa? Suara yang terdengar itu berarti dari bacaan yang jahar gitu ya. Suatu malam Abu Musa al-Asy'ari membaca dengan suara jahar dan Nabi mendengarkannya dengan seksama.
Ubaidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi asyaddu adanan ila rajulil hasanis sauti bil Qur'an min sahibil qainati ila qainatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka sekali mendengarkan seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus. Lebih senang daripada seorang penyanyi yang mendengarkan dari nyanyiannya. Ada sebagian orang yang sangat suka dengan nyanyian, dan dia kalau udah mendengarkan kesukaannya itu suka banget gitu ya, sampai kadang menjadi candu gitu. Nah, Allah itu lebih dari itu sukanya kepada orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Artinya suara yang bagus ini dibaca dengan jahar karena bisa didengarkan oleh pihak lain. Dalam konteks ini oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi, dan oleh siapapun. Wa Nabi Musa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil laili hina yadkhulun. Sungguhnya aku mengetahui suaranya orang al-Asy'ariyun. Orang-orang Asy'ari itu, ini salah satunya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nabi tahu persis di malam hari ketika mereka masuk rumah. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'ani bil lail. Aku tahu di mana rumah-rumah mereka dari suara Al-Qur'an mereka di malam hari. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Meskipun kalau siang aku nggak tahu dari rumah yang mana keluar suara-suara tersebut. Apa sih maksudnya? Gini, dulu di Madinah itu kan belum ada teknologi seperti sekarang. Belum ada lampu, belum ada sinar yang terang di malam hari gitu ya. Nah, Nabi tahu nih, ada suara-suara Al-Quran yang dibacakan dari rumah A, rumah B, rumah C gitu kan. Dari orang-orang Asy'ariyun, salah satunya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Di mana kalau siang hari Nabi keliling kampung gitu ya, itu nggak tahu dari rumah yang mana. Karena nggak tahu gitu. Nabi nggak benar-benar keliling juga. Gitu. Hanya menduga-duga saja. Dan rumah itu kalau malam ketahuan, ini rumah yang ini yang suaranya seperti ini dan sebagainya. Poinnya adalah Nabi mendengarkan suara-suara mereka yang dibaca dengan jahar itu Al-Qur'annya di malam hari. Nah, kalau siang mereka ya beraktivitas yang lain ya, yang berdagang, yang mengajar dan sebagainya. Wa 'anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhuma. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Kembali saya sampaikan, tazyinul Qur'an yang pertama adalah tajwiduhu wa tahsinuhu, membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan tahsinnya atau dengan tahsin dan tajwidnya. Yang kedua, perindah suara dengan suara terindah yang bisa kita lakukan. Dan masing-masing kita punya level gitu ya. Maka ini adalah keistimewaan buat sebagian kita yang diberikan suara-suara yang indah. Adapun yang suara kita sedang-sedang aja, dan nggak begitu merdu, jangan berkecil hati. Maka kita baca Quran dengan tahsin, dengan tajwid, itu sudah masuk dalam kategori tazyinul qiraah. Sudah masuk kategori menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Dan masuk kategori hadits ini insya Allah. Warwa ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'a dajjata nasin fil masjid yaqra'una al-Qur'an faqala tuba li haula kanu ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Ali mendengarkan banyak manusia di masjid yang membaca Al-Qur'an. Artinya dengan suara jahar. Faqala, maka Ali mengatakan tuba lihaula. Beruntunglah mereka kanu ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi itsbatil jahri ahaditsu katsirah. Hadis yang menerangkan tentang dianjurkannya membaca dengan jahar itu
sangat banyak. Wa amal atharu 'anis sahabati wat tabi'ina min aqwalihim wa af'alihim fa aktsaru min an tuhsar wa ashharu min an tudhkar wa hadha kulluhu fi man la yakhafu riya'an wa la i'jaban wa la nahwahuma min al-qaba'ihi wa la yu'dhi jama'atan bilabsi salatihim wa takhlitihima wa takhlitiha 'alaihim. Jadi semua tadi juga dipraktekkan oleh sahabat, para tabi'in dan lain sebagainya tentang membaca Al-Qur'an dengan jahar. Wa hadza kulluhu, semua praktek tadi fiman la yakhafu riya'an wala i'jaban, bagi orang yang tidak khawatir riya dan ujub. Kenapa? Karena memang kalau kita baca keras ada potensi riya. Kita senang didengar oleh orang lain, wala i'jab, apalagi ujub. Orang memuji, suara Anda bagus sekali bacaannya. Kalau kita nggak hati-hati, bisa aja kita berbangga diri gitu ya. Iya dong, suara siapa lagi? Misalnya naudzubillah. Tapi insya Allah qari'ul Qur'an apalagi para peserta nggak seperti itu ya. Kalau ada orang muji kita, suara kita bagus, maka langsung alhamdulillah, terima kasih. Semua ini atas karunia Allah. Langsung kita kalau sedikit ada rasa riya, rasa ujub, istighfar. Ya Allah, jauhkanlah penyakit riya, penyakit ujub dari diriku ini. Wala nahwahuma minal qaba'ih, atau keburukan-keburukan dari selain yang dua tadi, riya maupun ujub. Wala yu'dhi jama'atan bilabsi sholatihim wa takhlitiha alaihim. Ini satu kasus lagi. Bacaan keras kita itu tidak mengganggu, terutama ketika di masjid ada masih orang yang sholat, maka suaranya kita pelankan. Baik kita sudah duluan lagi baca Quran, ada orang datang sholat, misalnya sholat sunnah qobliyah gitu ya, atau sholat sunnah tahiyatul masjid, kita pelankan suara kita agar dia fokus dengan sholatnya. Apalagi kalau kita yang datang berikutnya, orang lagi sholat, kita datang, jangan kita langsung jahar gitu ya, kita pelan-pelan bacanya dalam rangka agar tidak mengganggu orang tersebut sedang khusyuk sholat. Waqad nuqila an jama'atin minas salaf ikhtiyarul ikhfa. Ada tadi kan sebagian riwayat yang menerangkan sebagian salaf memilih untuk menyembunyikan suaranya. Ikhaufihim mimma dzakarna, karena khawatir jatuh kepada riya dan ujub. Di antaranya Fa'anil A'mashi qala dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushafi fasta'dzana alaihi rajulun faghattahu wa qala la yara hadha anni aqra'u kulla sa'ah. Al-A'mash, salah seorang salaf, mengatakan dakhaltu ala Ibrahim, aku masuk kepada Ibrahim, salah seorang salaf yang lain. Wa huwa yaqra'u fil mushaf, dia sedang membaca Al-Qur'an dari mushaf. Fasta'dzana alaihi rajulun faghattahu. Ada seseorang lain yang izin untuk bertemu dengannya. Wa qala la yara hadza anni aqra'u kulla sa'ah. Maka Ibrahim ini yang lagi baca Al-Qur'an langsung menutup mushafnya dan langsung menyambut orang yang datang tadi, agar dia mengatakan yang datang tadi itu, tamu yang tadi itu menyangka aku membaca Quran tiap saat. Artinya apa? Dia menyembunyikan bukan hanya suaranya, bahkan menyembunyikan mushafnya. Agar yang datang tadi tidak menyangka dia, oh Ibrahim baca Quran terus gitu ya. Nyatanya di tangannya mushaf terus, sehingga disembunyikan praktek itu. Wa anna bil aliyah kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum faqala rajulun qara'tul lailata kada faqalu hadza hadzuka minhu. Dari Abu Aliyah, ini di Sunan Abu Dawud, di Sunan At-Tirmidzi dan Al-Mujtaba. Beliau mengatakan, kuntu jalisan, aku duduk bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, qara'tul lailata kada. Semalam aku membaca ini gitu ya. Misalnya semalam aku baca Al-Baqarah. Faqalu, maka para sahabat mengatakan hadza hadzuka minhu.
maka itulah yang didapatkan oleh dia. Dia mendapatkan pujian dari sahabat itu saja yang didapat. Adapun yang lain maka nggak tahu gitu ya. Artinya apa? Orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, mungkin kalau sekarang di medsoskan gitu ya. Kalau nggak hati-hati niatnya, ya itulah yang didapat. Dapat like, dapat komen, dapat perhatian, udah itu aja. Selebihnya Allahu a'lam. Ini tentu kalau niatnya tidak baik ya. Kalau niatnya, makanya tadi kalau yang tidak dikhawatirkan riya, nggak dikhawatirkan ujub, maka beda lagi ceritanya. Wa yustadallu li haula'i bi hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i qala Tirmidzi wa hadha haditsun hasan. Membaca Al-Qur'an dengan jahar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kal jahiri bis sadaqah, sama seperti orang yang jahar terang-terangan bersedekah. Dan sebaliknya, orang yang membaca Al-Quran dengan sir sama dengan orang yang sedekah dengan sir, dengan rahasia. Dan kalau Imam Ali bin Abi Thalib maka mempraktekkan semuanya ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Baqarah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan-nahar, di malam hari maupun di siang hari, sirran wa 'alaniyah, baik dengan sembunyi maupun dengan terang-terangan. Nah, yang salah satu yang praktekin keempat keadaan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam tafsir disebutkan seperti itu. Maka Ali biar dapat semua, pernah infak di malam hari, pernah infak di siang hari, pernah infak sembunyi-sembunyi, pernah infak terang-terangan, agar semua keutamaan didapatkan. Qultu, aku mengatakan, Imam Nawawi ya, wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awalil fasli min at-tafsil. Kesimpulannya adalah seperti yang di awal tadi disampaikan, yang dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Artinya siapa yang takut riya, yang kalau dia suaranya keras bisa saja niatnya bergeser, maka lebih baik baginya membaca dengan sir, membaca dengan pelan. Dan sebaliknya, yang insya Allah aman, buat dia sudah biasa, apalagi dikenal sebagai qori, dikenal sebagai ustadz gitu ya. Ya kan orang kalau mendengarkan ustadz baca Quran, komentarnya biasa, dia mah ustadz gitu ya, atau dia mah qori, wajar dong. Nah, itu lebih aman tuh sebenarnya. Komentar-komentar seperti itu lebih aman buat qori, lebih aman buat ustadz. Wa annahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yukrahu lam yajhar wa illam yakhaf ustuhibbal jahru fa in kanatil qira'atu min jama'atin mujtami'in ta'akkada istihbabul jahri lima qaddamnahu wa lima yahsulu fihi min naf'i ghairihim wallahu ta'ala a'lam. Baik, sekali lagi membaca Quran yang disebut sebagai tilawah, sebagai qiraah, itu mengeluarkan sampai ke lisan kita, terucapkan, terlafazkan. Adapun apakah sir, apakah jahar, buat orang yang takut riya, maka sir lebih baik. Buat orang yang aman riya, maka jahar lebih baik. Karena dengan jahar manfaatnya selain membaca itu sendiri, ada manfaat yang lain. Manfaat membuat lebih semangat, bahkan bisa jadi manfaat membuat orang lain mendapatkan hidayah. Betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah Islam bermula dari bacaan Al-Quran. Orang lain gitu ya, yang dibaca dengan jahar. Salah satu yang paling fenomenal adalah Islamnya Umar bin Khattab kan. Beliau mendapatkan hidayah saat itu ketika ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari adiknya dan suaminya yang lagi belajar ngaji dengan suara jahar dong, sehingga mendapatkan hidayah dari situ. Maka kalau sampai di level itu nanti dapat keutamaan yang lain. La an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan
khairun laka min humrin na'am. Kamu menyebabkan orang mendapatkan hidayah karenamu, karena bacaan Quran jaharmu, maka itu lebih baik daripada unta merah, daripada harta yang paling mahal saat itu. Demikian yang dibahas pada siang ini, 2 pasal ya, tentang membaca Al-Quran bergantian, di mana semua sepakat itu boleh. Bahkan Imam Malik yang kemarin nggak sepakat membaca Al-Quran dengan satu suara, kalau bergantian maka beliau sepakat kebolehannya. Kemudian yang kedua barusan tentang disunahkannya jahar membaca Al-Quran bagi orang yang aman dari fitnah riya, dan itu lebih baik karena manfaatnya lebih banyak, selain buat qari, bermanfaat juga buat yang mendengar. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas ilmunya pada siang hari ini. Alhamdulillah ya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya. Silahkan bagi teman-teman peserta atau mentor HO yang mau bertanya perihal materi yang sudah disampaikan pada siang hari ini, dipersilahkan dibuka mic-nya. Ya, Mbak Sri Rahmawati, tafadhol. Mbak Sri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustazah atas kesempatannya. Ingin bertanya Ustazah untuk soal baca Al-Quran tadi. Kalau misalnya tunggu perjelas kembali Ustazah, soalnya agak kurang paham. Kalau dalam satu majelis, kemudian itu niatnya ibadah, misalnya tilawah bersama, kemudian yang membacakan itu hanya satu orang, dalam hal ini pemandunya atau ustazah yang membacakan satu orang, dan yang lain hanya menyimak, itu yang tidak diperbolehkan atau bagaimana? Soalnya tadi saya agak terlewat. Ya, itu saja ustazah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sari Rahmawati. Ini pembahasan kemarin, saya ulang karena ada berkaitan dengan pembahasan hari ini ya, tentang membaca Al-Quran dengan satu suara. Misalnya 5 orang ngumpul satu suara baca Quran bareng-bareng gitu ya. Yang pertama disepakati boleh kalau itu dalam konteks belajar mengajar. Ustadz, ustadzah mencontohkan misalnya, mencontohkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diikuti dong bareng-bareng 5-10 orang, jamaahnya ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau baca pun, baca Yasin, baca Al-Kahfi yang biasa sering dipraktikkan masyarakat kita ya. Kalau dalam konteks belajar mengajar, sepakat para ulama boleh. Lantas bagaimana enggak kalau dalam bukan konteks belajar mengajar menjadi kebiasaan gitu? Ya itu salah satu kekhawatiran Imam Malik yang enggak setuju. Khawatirnya dianggap sebagai ibadah khusus. Apalagi yang kedua mereka jadi manja. Manja nggak mau belajar sendiri karena kita mah baca Qur'annya bareng-bareng aja gitu ya. Baca Yasin bareng-bareng, baca Al-Kahfi bareng-bareng gitu ya. Apakah itu baca Quran seperti itu buruk? Ya tetap aja baca Qurannya baik. Tapi kalau membuat mereka manja jadi nggak mau belajar sendiri, maka itu efek yang lain. Sehingga Imam Malik nggak memperbolehkan baca Al-Quran bareng-bareng dalam konteks bukan belajar. Tapi dalam konteks satu, jadi dianggap ritual khusus. Misalnya ritual apa? Ritual malam Selasa misalnya. Baca surat apa misalnya ya? An-Naba bareng-bareng, sehingga itu udah menjadi ritual kayak terjadwal, nggak boleh diganti misalnya. Seperti itu yang dikhawatirkan oleh Imam Malik. Atau yang kedua kekhawatirannya adalah jadi jamaahnya, kita mah nggak usah setoran sendiri An-Naba deh, toh kita baca bareng-bareng, kalau saya salah nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita. Ala kulli hal,
kalau sampai pada level ibadah atau yang tadi itu, Imam Malik gak setuju, tapi Imam Nawawi tetap memperbolehkan bahkan mensunahkan. Dan ini amanah ilmiah ya, saya sampaikan apa adanya. Imam Nawawi mau niatnya belajar mengajar, atau mau niatnya sudah menjadi kebiasaan pun itu nggak masalah. Imam Malik gak setuju kalau itu menjadi kebiasaan saja. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Di bulan Ramadan lebih utama mengejar banyaknya hatam atau sekali hatam, namun lebih mentadaburi Al-Qur'annya. Baik. Sebenarnya pembenturan seperti ini bisa dihindari. Kita bisa ambil semuanya. Kita jadwalin aja. Katakan ya, ini kalau mau ideal nih, ideal. 1 hataman dengan tadabur. Sekali aja, nggak usah banyak-banyak. 1 hataman dengan tadabur. Ada misalnya, kalau mau ideal ya, 1 hataman atau lebih gitu, yang tadi ngejar banyaknya. 1 lagi, menyelesaikan hafalan misalnya. Memurajaah hafalannya. Kan ini kadang orang-orang berbeda-beda, kalau terutama yang masih tahap menghafalkan belum selesai gitu ya. Jadi semuanya baik dan tergantung masing-masing kita. Tapi yang kita lihat dari contoh para salafus soleh, mereka di bulan Ramadan selain tadabbur tetap, istimewanya adalah menambah kuantitasnya. Imam Syafi'i rahimahullah, kita nggak akan pernah meragukan bagaimana tadabbur beliau kan. Beliau nih kalau sudah tadabbur, pernah suatu malam sampai nggak tidur gara-gara tadabbur Al-Quran. Sampai-sampai ketika subuh, beliau tidak wudhu lagi. Dikiranya oleh sang tuan rumah, waktu itu Imam Syafi'i sedang bertamu di rumah muridnya, Imam Ahmad. Disangka oleh anak Imam Ahmad, itu fikih apaan tuh? Masa gurunya bapak sholat subuh nggak pakai wudhu? Akhirnya dijelaskan sholat subuhnya Imam Syafi'i saat itu karena masih pakai wudhu sholat isya-nya beliau. Semalaman nggak bisa tidur gara-gara bertadabur, memikirkan 1 ayat. Dari tadaburnya itu nanti menghasilkan ijtihad fikih yang kesimpulan fikih yang banyak. Jadi kita nggak meragukan bagaimana Imam Syafi'i mentadaburi Al-Quran sepanjang malam suntuk seperti itu. Tapi Imam Syafi'i ketika Ramadan populer sekali ya. Beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. 60 kali khatam Al-Quran. Jadi jawaban buat tadi adalah lakukan dua-duanya. Tadabbur lakukan, khatam banyak juga lakukan. Kalau harus milih salah satu, maka sesuaikan dengan kecenderungannya masing-masing, nggak masalah. Ada sebagian orang yang lebih suka baca banyak, silakan. Ada sebagian orang yang lebih suka baca sedikit-sedikit tapi komplit gitu ya. Makanya baik juga kalau selain khatam Al-Quran, khatam membaca terjemah Al-Quran. Khatam membaca terjemah Al-Quran. Saya pikir ini belum banyak kaum muslimin yang mempraktekkan itu ya. Itu juga bagus. Jadi kalaupun harus milih, maka dikembalikan kepada kecenderungannya masing-masing. Jangan sampai gara-gara pembenturan ini kita jadi nggak ngapa-ngapain. Tadabbur enggak, khatam enggak gitu kan. Itu yang kadang sebagian kita terjebak di situ. Saya nggak mau tadabbur, mau ngejar banyak. Ketika ngejar banyak, saya nggak mau ngejar banyak, mau tadabbur. Jadi nggak dapat dua-duanya. Idealnya dapat dua-duanya. Kalau nggak dapat dua-duanya, pilih salah satu yang lebih mudah kita wujudkan, lebih cocok buat kita, lebih nyaman buat kecenderungan kita. Dan jangan jadi orang yang kita kehilangan dua-duanya. Enggak tadabbur, enggak khatam pula. Na'udzubillah min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana kalau misalkan ada satu kelompok, nah di dalam kelompok itu ada 30 orang gitu ya, dan dibagi tiap orangnya itu 1 juz. Apakah itu sudah termasuk ke dalam khatam Al-Quran 1 kali gitu? Baik, itu bisa
dikategorikan sebagai hataman sekali, disebutnya sebagai hatam jama'i, ya. Hatam berjamaah, hatam bersama-sama. Dan nggak bisa diklaim sebagai hataman sendiri. Beda ya, beda. Itu hataman tapi hataman bersama. Ya kita bisa menyebut sebagai misalnya kalau Aisyah telah hatam sekali bersama-sama pada hari ini tanggal sekian dan sekian gitu ya. Tapi nggak bisa disebut sebagai saya udah hatam sekali hari ini. Enggak. Itu hataman bersama. Saya baru hatam 1 juz misalnya. Karena cuma dapat bagian 1 juz di hataman tersebut. Begitu ya. Makanya namanya juga berbeda. Namanya hataman bersama, hataman jama'i dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bukan sebagai hataman pribadi. Dan itu boleh saja, dimungkinkan. Apalagi kadang buat sebagian orang ya tidak bisa hatam sendiri, maka semoga hataman bersama itu cukup memotivasi dia. Ternyata bisa loh hataman bersama, harusnya bisa juga dong hataman sendiri gitu ya. Nanti ditebelin di situ tuh. Kalau kita sebagai ustadz atau ustadzahnya, ayo kita di sini bisa loh hataman bersama. Setelah ini kita hataman masing-masing ya. Silakan teruskan juznya. Nanti berpuas di hataman bersama, tapi juga hendaknya kita bisa hatam masing-masing sendiri. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustadz, sebelum ditutup ya, ini tentang anjuran Rasulullah yataghunna, apakah jika kondisi ada 2 orang yang sama jumlah hafalan, sama bagus tahsinnya, tapi beda kemerduan suaranya, apakah hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih imam? Tuh. Betul. Kalau dalam memilih imam iya. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami sebuah kaum adalah aqra'uhum, yang paling aqra'. Nanti aqra' ini dalam fikih dibahas. Yang paling levelnya tinggi aqra' ini adalah yang paling ngerti hukum-hukum Al-Quran, ngerti fikih, sholat jamaah, syarat rukun dan lain sebagainya, sehingga dia tahu juga kita sholat bacanya bagaimana, seberapa bagian yang dibaca. Nah, dia paling ngerti itu, termasuk mengindahkan suaranya gitu ya. Nah, kalau ada orang yang sama-sama ngerti fikih, sama-sama hafalannya hafid 30 juz, kok satunya lebih merdu suaranya, maka dia didahulukan. Karena bagaimanapun suaranya yang lebih merdu, lebih maslahat buat umum. Jamaah lebih nyaman mendengarkan gitu ya. Dan itu hal yang wajar. Kalau kita menjadi orang yang di posisi yang kurang merdu itu, maka kita mempersilahkan pada orang yang lebih merdu itu. Karena buat jamaah lebih maslahat dong. Mereka lebih nyaman jamaah, mau baca 1 halaman itu nggak berasa gitu ya. Jangan maksain diri, mentang-mentang juga sih, tapi kita merasa hafalannya lebih banyak, kita merasa yang paling berhak, enggak seperti itu. Nah, termasuk tadi yang aqra'uhum itu adalah yang paling berhak mengimami di sebuah tempat adalah imam rawatibnya. Dan biasanya DKM sudah menentukan ya. Kalau DKM-nya bijak, maka dia akan pilih yang sudah memenuhi kriteria tadi. Imam itu yang ngerti fikih sholat jamaah, yang suaranya bagus, yang hafid 30 juz seperti itu. Dalam keadaan tertentu ada tamu datang dan tamunya ini adalah misalnya imam masjid yang lebih besar gitu ya, imam masjid Istiqlal, apalagi imam Masjidil Haram, maka sang imam ini mesti akan mempersilahkan dia. Dengan kefakihannya, dia akan minta tamunya ini untuk menjadi imam agar memiliki kesan yang berbeda di jamaah dan merasakan getaran yang berbeda gitu ya. Betul, jadi suara lebih merdu itu membuat dia lebih berhak menjadi imam kalau yang lainnya sama ya. Fikihnya sama, hataman bersama apakah bisa dilakukan dengan online? Bisa ya. Misalnya kita ya namanya sama tadi, berarti hataman online gitu ya. Hataman bersama Talaqoh Fatimah secara online. Bisa. Nanti harinya apa, berapa jam, bagi berapa pesan. Jadi kalau kita bareng-bareng ya,
Allahu a'lam bishawab. Untuk waktu juga sudah ke sholat asar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi lagi dengan Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz atas penjelasannya pada hari ini. Ya, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh atau disampaikan oleh Ustazah Nuraini Payuyuk. Silahkan Ustazah. Baik, Ustazah, jazakallah khair. Ustazah Hafizah dan Ustaz Hasan Al-Sufri. Kita tutup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa limashayikhina wa liasatidatina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna. Allahumma ighfir lana dhunub Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Shadaqallahu aladzim. Jazakallah khair pada Ustazah Nuraini Payuyuk yang sudah membacakan doa sekaligus untuk mengakhiri agenda kita Tibian hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila masih banyak kurangannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair pada semua pihak yang sudah bergabung pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair pada semua pihak yang wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu